Daftar lebaran paling membekas di Indonesia mulai dari dadakan hingga tertunda. 1. Lebaran mendadak tahun 1987. Satu momen yang paling dikenang terjadi pada tahun 1987 ketika penetapan 1 Syawal diumumkan secara tiba-tiba pada siang hari. Masyarakat yang masih menjalankan puasa hari ke-30 langsung dihadapkan pada kenyataan bahwa hari tersebut adalah Idul Fitri. Situasi ini tentu menimbulkan kehebohan karena sebagian besar orang belum melakukan persiapan lebaran seperti biasanya. Peristiwa tersebut terjadi karena sistem penentuan awal bulan Hijriah belum seoptimal sekarang. Proses sidang isbat masih memiliki keterbatasan sehingga keputusan itu baru bisa diumumkan di waktu yang cukup mendadak. Menariknya, pada tahun yang sama suasana lebaran juga terasa berbeda karena tidak adanya tradisi open house di istana. Kondisi ekonomi Indonesia saat itu sedang mengalami tekanan berat, harga minyak dunia yang menjadi andalan ekspor mengalami penurunan drastis. Dampaknya pendapatan negara ikut merosot dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. 2. Lebaran tertunda tahun 2011. Berbeda dengan kejadian tahun 87, momen Idul Fitri di tahun 2011 justru tertunda. Padahal banyak kalender telah mencantumkan bahwa Lebaran jatuh pada tanggal 30 Agustus. Namun hasil sidang isbat yang dilakukan pada malam hari menunjukkan bahwa hilal belum terlihat di berbagai titik pemantauan. Akhirnya pemerintah menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011 sehingga keputusan ini membuat banyak masyarakat harus menunda perayaan yang sudah dipersiapkan. Ketupat sudah matang, kue lebaran telah tersaji, bahkan sebagian warga sudah bersiap menggelar takbiran keliling. Di beberapa daerah seperti Samarinda, suasana tempat diliputi kebingungan ratusan kendaraan yang sudah berkumpul untuk konvoi takbiran akhirnya untuk membuarkan diri setelah keputusan resmi diumumkan. 3. Lebaran sunyi tahun 2020. Memasuki tahun 2020, Indonesia kembali menghadapi momen lebaran yang sangat berbeda karena pandemi COVID-19. Pembatasan sosial diberlakukan untuk menekan penyebaran virus sehingga berbagai aktivitas harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Saat itu yang biasanya dilaksanakan berjamaah di lapangan atau masjid, dianjurkan untuk dilakukan di rumah dengan tradisi mudik yang menjadi ciri khas lebaran di Indonesia juga terpaksa ditiadakan. Meski begitu, semangat silaturahmi tidak hilang. Banyak orang memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung mulai dari panggilan video hingga pertemuan virtual. 4. Lebaran berbeda. Selain itu, perbedaan penentuan hari lebaran juga menjadi bagian dari dinamika yang sering terjadi di Indonesia karena disebabkan oleh perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah. Sebagian menggunakan perhitungan astronomi, sementara yang lain mengandalkan pengamatan langsung terhadap hilal. Sepanjang 2001 sampai 2026 atau 25 tahun terakhir, Indonesia pernah menyatakan lebaran berbeda sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 2002, 2006, 2007, 2011, 2023, dan 2026.